Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video ke-15 materi termodinamika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pengantar termodinamika statistik. Nah, ini baru pengantar, jadi fokus materi kali ini yaitu mengenai pengenalan makrostat dan mikrostat. Nah, terkait dengan termodinamika statistik, yaitu merupakan cabang termodinamika yang menyediakan penafsiran tingkat molekul terhadap besaran-besaran termodinamika. Jadi kalau nanti di semester selanjutnya ada mata kuliah fisika statistik, itu fokusnya itu mengkaji besaran-besaran mikro termodinamika untuk menjelaskan besaran makro yang ada di termodinamika. Jadi ditinjau secara mikronya supaya mampu menjelaskan keadaan makro. Nah, ini awalnya dikembangkan oleh Boltzmann ya di Jerman. Kemudian tokoh lainnya yaitu Gibbs di Amerika. Selanjutnya setelah munculnya teori kuantum, maka terkait dengan termodinamika statistik ini selanjutnya dikembangkan juga oleh Einstein, kemudian oleh Bose ya, oleh Fermi dan oleh Dirac. Nah, ini beberapa tokoh ya yang mengembangkan terkait dengan termodinamika statistik. Nah, baik, menurut Boltzmann, pada termodinamika statistik dikenal dengan istilah ada yang namanya mikrostat dan ada yang disebut makrostat. Sebetulnya kalau dilihat dari katanya, mikro berarti hal-hal yang relatif kecil ya, makro pandangannya di sini relatif besar. Tapi nanti sejauh mana batasan besar atau kecilnya? Nah, sekarang kalau kita akan meninjau mikrostat dan makrostat pada gas. Nah, mikrostat dari sebuah sistem dapat dijelaskan bila posisi dan kecepatan setiap partikelnya diketahui. Jadi untuk gas bisa kita memandang suatu mikrostat kalau posisi dan kecepatan diketahui. Sementara untuk makrostatnya ya, nih, dari sebuah sistem itu bisa dijelaskan bila sifat-sifat makroskopik sistem tersebut diketahui. Seperti apa sifat dari makroskopik tersebut? Nah, contohnya yaitu suhu, tekanan, volume, jumlah mol, dan lain-lain. Jadi kalau kita bandingkan antara gambar yang di atas, ini yang mikrostat, ini yang makrostat ya. Pada mikrostat, di sini kan kalau kita meninjau, di sini ada bagian molekul, masing-masing molekul itu punya posisi dan punya kecepatan dengan arah yang acak. Sementara pada makrostat, dalam sistem ini kita meninjau besaran makronya, yaitu suhu, kemudian tekanan, kemudian volume. Ini diantaranya. Jadi kalau kita memandang ya dari kedua kasus ini, yang lebih mudah diamati ya tentu saja makrostat ya dibandingkan mikro. Selanjutnya kalau kita melihat mikrostat dan makrostat pada rantai polimer. Nah, ini contoh ilustrasinya. Nah, untuk mikrostat itu menggambarkan konfigurasi rantai tertentu pada kisi. Nah, contoh seperti ini. Ini rantai konfigurasinya entah mendatar atau vertikal, ini untuk hanya ilustrasi. Nah, jika ada n tautan pada rantai, maka nanti akan terdapat n variabel. Dengan n ini jumlah yang cukup besar ya, sehingga tentu saja ini akan sangat banyak. Sedangkan untuk makrostat hanya dijelaskan dengan jari-jari rantai, ya, tidak melihat masing-masing
tautannya, tidak melihat variabelnya. Secara keseluruhan, misalkan sistem ini bentuknya lingkaran, maka jari-jarinya bisa diketahui, maka makrostat bisa dipahami. Kemudian sekarang kalau kita meninjau mikrostat dan makrostat pada adsorpsi gas. Nah, ini contoh ilustrasinya. Untuk mikrostat nih dideskripsikan oleh konfigurasi ikatan khusus pada substrat gas. Misalnya ini substrat gasnya. Kemudian di sini ada konfigurasi dari masing-masing gas ya, partikel gas di dalam substrat. Nah, kalau konfigurasinya itu bisa dijelaskan masing-masing ikatannya, maka mikrostat bisa diketahui. Sementara untuk makrostatnya hanya dijelaskan dengan jumlah rata-rata partikel yang terikat pada substrat. Nah, ini lebih mudah, lebih sederhana. Tidak perlu ditinjau masing-masingnya, melainkan tinggal dicari rata-rata partikelnya saja yang terikat. Itu untuk makrostatnya. Terkait dengan mikrostat dan makrostat, di sini tentu saja pada kenyataannya makrostat itu akan lebih mudah untuk diketahui. Kemudian sangat sulit untuk mengetahui kecepatan dan posisi partikel pada suatu waktu tertentu. Ya, kenapa sangat sulit? Karena jumlah partikel itu sangat banyak ya. Ordenya untuk 1 mol hidrogen saja, orde bilangan Avogadro yaitu 10⁻23. Namun, dapat kita pahami bahwa cukup banyak juga mikrostat yang berbeda, dapat berkorespondensi dengan makrostat yang sama. Nah, sehingga setiap mikrostat nanti ini akan memiliki kemungkinan kejadian yang sama. Oke, sebagai pengenalan, kira-kira seperti itu untuk materinya. Sekarang kita coba untuk latihan ya. Contoh yang pertama. Pada pelemparan 4 koin, masing-masing koin mempunyai sisi angka dan gambar. Nah, pertanyaannya tentukan jumlah seluruh mikrostat, kemudian berapa peluang mendapatkan mikrostat terbesar. Nah, kita langsung ke pembahasannya ya. Dari 4 koin. Kita nyatakan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah memahaminya. Nah, sebelum ke mikrostat, kita harus tahu dulu berapa makrostatnya, kemudian kemungkinan mikrostatnya, baru kita bisa hitung jumlah mikrostatnya. Nah, untuk makrostatnya dulu, dari 4 koin dengan 2 sisi ya, masing-masing angka dan gambar, maka kemungkinan yang pertama bisa saja 4 semuanya gambar. Atau 3 gambar 1 angka, atau kemungkinannya 2 gambar dan 2 angka, atau 1 gambar 3 angka, dan yang terakhir semuanya angka. Nah, di sini kalau dicarinya jumlah makrostat, berarti makrostatnya ada 5 ya. Ini 1 kelompok, 2 kelompok, 3, 4, dan 5. Sementara di sini kan yang dicari jumlah mikrostat. Nah, kita tuliskan dulu untuk 4 gambar. Nah, kemungkinannya hanya 1, yaitu berarti di sini untuk G ya keempatnya. Kalau yang 3 gambar 1 angka, susunannya bisa seperti ini. 3G, A di ujung, atau A-nya bergeser ke sini, kemudian bergeser. Jadi di sini urutan yang berbeda mempengaruhi. Sementara kalau G kan tidak bisa dibedakan, jadi G-nya tetap. Jadi di sini kan ada 4. Demikian pula yang 2 angka dan 2 gambar. Nah, urutannya bisa seperti ini. Angkanya 2, gambarnya 2, susunan yang berbeda itu berarti kemungkinan yang berbeda. Demikian pula yang 1 gambar dan 3 angka. Ini mirip dengan yang ini ya. Dan yang terakhir, angka semuanya. Keempatnya ini angka. Jadi di sini jumlah mikrostatnya dari kelompok yang pertama ada 1, kemudian kelompok kedua ada 4, ada 6, seterusnya 4 lagi, dan ada
1 yang terakhir. Sehingga saya ulangi, kalau dicarinya jumlah makrostat, berarti ada 5. Ini 5 kelompok yang berbeda ini. Sementara kalau yang dicarinya jumlah mikrostat, berarti ini dijumlahkan seluruhnya. Jadi 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 lagi tambah 1. Jadi seluruhnya yaitu mikrostatnya ada 16. Berikutnya pertanyaannya, berapa peluang mendapatkan mikrostat terbesar? Oke, baik, kita next ya. Lanjutannya, tadi kita sudah mendapatkan seperti ini. Ya. Karena yang dicari itu peluang mendapatkan mikrostat terbesar, kita lihat di sini, yang paling banyak yaitu yang kelompok ini. 6 ya. 6 dari 16, berarti peluangnya 6/16. Atau kalau dinyatakan dalam persentase menjadi 37,5%. Ini adalah peluang mendapatkan mikrostat terbesar. Oke, berikutnya contoh kedua. Tinjau 100 buah koin dengan sisi masing-masing angka dan gambar. Berapa banyak mikrostat dan makrostat yang mungkin ada? Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, karena masing-masing koin mempunyai 2 sisi yang berbeda dan semuanya ada 100 koin, maka jumlah mikrostatnya yaitu 2/100. Ini tinggal dihitung saja ya. Pokoknya nilainya ada 2/100. Cukup seperti ini saja ya. Karena kalau dijabarkan ini angkanya cukup besar. Berikutnya, kalau dicarinya banyak makrostat, nih. Karena setiap makrostat itu kan merepresentasikan jumlah total yang diperoleh dalam sheet ya, jumlah kelompok maksudnya di sini. Kalau kita coba nyatakan dalam bentuk tabel seperti ini, tadi koin tersebut punya sisi angka dan gambar. Kemungkinan pertama kan bisa saja 100-nya angka, berarti tidak ada gambar. Atau mungkin juga angkanya 99, gambarnya 1. Dan seterusnya, bisa sampai sebaliknya. Angkanya tidak ada, ini gambarnya 100. Nah, ini kalau dihitung semuanya ya, kelompoknya ada sebanyak 101. Ya, jadi total makrostatnya yaitu 101. Oke, cukup jelas ya. Oke, untuk lebih paham lagi, nantikan materi selanjutnya. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.